jamaah perwitan Yasin yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Sya'ban lah dulu ya. Tentang Sya'ban ya. Karena bertepatan pada hari ini kita sedang berada di tanggal 14 dari bulan Sya'ban ya. Sekarang malam, tepatnya malam nisfu Sya'ban ya. Ada beberapa peristiwa atau kejadian-kejadian yang terjadi pada bulan Sya'ban ya. Yang pertama yaitu tahwilul qiblah. Perubahan arah kiblat ya. Pada saat itu kaum muslimin pada mulanya berkiblat ke arah Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas di daerah Palestina. Selama 17 bulan lebih 3 hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh kaum muslimin pada saat itu salatnya, kiblatnya menghadap ke arah Baitul Maqdis ya. Rasulullah tinggal di kota Madinah, Baitul Maqdis di arah selatan daripada kota Madinah ya. Kemudian Rasulullah seringlah diejek oleh orang-orang kafir ya pada saat itu, baik dari golongan Yahudi maupun golongan Nasrani ya. Orang itu membilang agama Islam yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah agama yang mengikut-ikut orang tuh ya, mengikut-ikut orang tuh. Kenapa alasan orang tuh? Karena tak punya kiblat sendiri, kiblatnya tetap mengarah ke Yerusalem menurut pendapat orang tuh, tetap mengarah ke Baitul Maqdis, tetap mengarah ke Palestina. Inilah menunjukkan bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang mengikut-ikut kata orang tuh. Ya, bukan agama yang murni dari Allah Subhanahu wa taala. Diakui orang tuh agama orang tuh lah, agama yang dari Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermunajat, memohon kepada Allah untuk dialihkanlah arah kiblat itu ke arah Ka'bah ya. Maka permohonan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala tepatnya pada bulan Rajab ya. Tempat kejadiannya masih ada lagi sekarang nih. Namanya Masjid Qiblatai ini, masjid yang mempunyai arah 2 kiblat ya. Kalau kapan-kapan ada rezeki kita, bisa kita pergi haji atau umrah, bisa lagi kita kunjungi itu ya kan. Kok Samsinar. Iya, mana tahu bah. Iya. Berangkat haji belum bisa. Berangkat haji pun tahu deh. Bisa lah. Bisanya. Cuman umrah udah ya kan. Udah dipanggil orang tuh kabar ya. Udah dipanggil ke Depok. Udah dipanggil ya? Iya udah dipanggil. Yang apa-apa haji itu dipanggil kabarnya. Tapi macam mana penjelasannya wallahu a'lam tak tahu. Lawak ya kan. Kabarnya begitu. Panggil orang tua hari. Ya, banyak. Semua jamaah yang akan berangkat ke Nimbali ya. Ada 11 tahun. Hah? Tidak, yang akan berangkat, yang terdekat lah, yang dijadwalkan berangkat yang hari itu tak jadi itu, tahun yang lewat tuh, dipanggil orang tua hari Minggu yang lewat tuh, kalau tak salah. Ada 11 tahun, 11 tahun. Jadi itulah dipanggil orang tuh kan. Jadi tempat kejadian tadi, balik ke kayak tadi, tempat kejadian tadi namanya Masjid Qiblatai ini. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat, ya, maka turunlah ayat fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Seketika Rasulullah membalikkan badannya yang semula ke arah selatan dari kota Madinah, ya, Palestina itu di arah selatan, maka berbalik ke arah utara. Karena Ka'bah atau kota Makkah berada di utara daripada kota kota Madinah, ya. Kemudian peristiwa atau kejadian yang kedua, ya, daripada bulan Sya'ban adalah adalah hari pada saat diangkatnya amal-amal manusia selama satu tahun ya, tepatnya pada malam
malam inilah malam nisfu Sya'ban nih, ya. Amal-amal manusia selama setahun itu pengangkatan secara besar-besaran di malam nisfu di malam nisfu Sya'ban. Makanya dianjurkan kita di malam nisfu Sya'ban ini untuk kita hidupkan, ya. Paling tidak minimal cara menghidupkan daripada malam nisfu Sya'ban ini adalah dengan cara sholat, tidak minimalnya dengan cara sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Itu minimalnya. Kalau anda lagi lebih punya lagi, ya, sebagaimana yang sudah maklum kita ketahui, berarti Yasin sebanyak tiga kali. Yang pertama kita niatkan untuk panjang umur kita, ya, supaya diberkahi Allah Ta'ala kita umur yang panjang, sanggup kita untuk kita pakai beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Yang kedua, minta jauhkan kita daripada segala mara bahaya, segala bala bencana, ya, agar dijauhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita niatkan supaya dijauhkan dari bala-bala di Yasin yang kedua. Di Yasin yang ketiga, ya, kita niatkan supaya kita hidup di dunia ini jangan tergantung kepada manusia, ya. Hanya Allah lah tempat kita memohon dan meminta keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.